Halo, perkenalkan nama saya Rosi. Kali ini saya akan mengerjakan tugas 2 praktikum jaringan komputer implementasi TCP/IP. Di sini kita diminta untuk mempraktikkan perintah-perintah dasar yang sering digunakan oleh administrator jaringan untuk menganalisis atau memecahkan masalah pada jaringan. Ini ada panduan praktiknya. Kita akan berpraktik menggunakan CMD. Pertama kita buka dulu. Di sini kita akan mengerjakan menggunakan command prompt pada Windows. Setelah kita buka, kita jalankan, kita akan mengerjakan soal yang pertama, yaitu menggunakan perintah cd. cd adalah perintah untuk pindah directory. Kita akan masukkan perintah cd memindahkan directory ke Di sini direktorinya sudah pindah menjadi direktori yang E. Kemudian nomor 2 adalah CLS. Sebelumnya kita bisa melihat apa itu isi dari direktori E. Kita masukkan perintah direktori E. Nah, di sini terlihat kita masukkan soal nomor 2 perintah CLS. CLS itu digunakan untuk membersihkan semua teks yang ada pada command prompt ini, yaitu clear screen. Kita masukkan. Di sini perintahnya sudah hilang, teks yang tadi kita masukkan, layarnya sudah kembali bersih. Selanjutnya perintah ketiga yaitu CLS tanda tanya. Ini perintah untuk menampilkan informasi mengenai perintah CLS dan memberitahukan bahwa CLS ini membersihkan layar kita, clear the screen. Selanjutnya yang nomor 4 yaitu clear / tanda tanya. Perintah ini untuk menunjukkan file bantuan perintah directory. Nah, seperti ini. Ini bisa kita lihat. Kemudian nomor 5 adalah perintah ipconfig. ipconfig ini salah satu perintah yang sering digunakan untuk troubleshooting dan analisis jaringan pada sistem operasi Windows. Bisa digunakan untuk mengetahui informasi interface jaringan pada komputer kita. Ini seperti menampilkan informasi IP address, kemudian netmask, gateway, hostname, ataupun lama waktu sewa IP address pada network adapter yang terpasang pada komputer. Sini ya. Sini ada sequence-nya, ada IP address-nya. Oke. Kemudian kita akan melanjutkan yang nomor 6, ipconfig /all. ipconfig /all. Ini hampir sama dengan ipconfig yang default, tapi ada informasi tambahan seperti pengaturan domain name system dan WINS maupun MAC address yang digunakan. Di sini kita bisa melihat hostname-nya atau nama dari komputernya. Kemudian ipconfig / tanda tanya untuk menampilkan semua bantuan yang terkait dengan ipconfig. Jadi ini tuh seperti kamus panduannya. Nih, di sini terlihat ada macam-macam ipconfig. Kemudian kita akan mengerjakan nomor 8
IP config release. IP config release ini digunakan untuk mereset settingan IP address. Apabila dijalankan, maka konfigurasi IP address komputer akan menjadi kosong. Sini terlihat Windows IP configuration no operation can be performed on local area connection. Disconnect. Kita akan mengerjakan nomor 9, IP config renew /renew. IP config /renew ini menetapkan alamat IP yang baru pada semua adapter jaringan, di mana koneksi ini akan mengambil nama koneksi secara spesifik dan hanya berjalan pada klien yang telah dikonfigurasi dengan Dynamic Host Configuration Protocol. Selanjutnya nomor 10, IP config /display DNS. Nah, ini untuk menampilkan domain name system termasuk localhost koneksi. Sini terlihat ya. Selanjutnya nomor 11, IP config /flash DNS. Gunanya untuk mereset domain name system. Ini successful flash to DNS resolver change. Oke. Kemudian nomor 12, IP config register DNS /register DNS untuk mendaftarkan komputer pada domain name system terdekat. Oke. Selanjutnya nomor 13 adalah ping. Ping merupakan paket internet grouper, yaitu sebuah perangkat dalam Windows yang biasa digunakan untuk pengecekan koneksi komputer yang saling terhubung. Caranya dengan mengirim pesan Internet Control Message Protocol dalam IP address. Jadi fitur ini hanya bisa digunakan saat komputer menggunakan atau memiliki koneksi internet. Di sini kita akan coba memasukkan ping dengan IP address 92.187.16.215. Nah, di sini kita lihat ada pesan yang muncul berupa request timeout. Berarti komputer yang kita tuju IP-nya ini dalam keadaan mati. Apabila komputer yang dituju menyala, maka komputer akan merespon dengan mengirimkan pesan reply. Ya, netstat nomor 14. Netstat digunakan untuk menampilkan statistik koneksi jaringan seperti Task Manager. Kalau Task Manager itu menampilkan proses dan aplikasi yang sedang berjalan. Netstat menampilkan layanan informasi jaringan yang sedang dipakai beserta informasi lainnya seperti IP dan portnya. Sini kita akan coba menampilkan statistik paket yang dikirim dan diterima. Kita menggunakan netstat E. Sini kita bisa melihat statistiknya, paket yang dikirim dan yang diterima. Dikirim dan diterima. Selanjutnya kita akan menggunakan perintah tracer. Tracer ini untuk memberikan informasi dari rute yang dilewati oleh paket untuk mencapai tujuan. Kita akan coba tracer ke Microsoft
Nah, di sini bisa kita lihat ada 6. Di sini ada 6 hops atau loncatan untuk mencapai tujuan. Dan bisa dilihat juga di sini waktu yang semakin kecil berarti perpindahan yang dilakukan itu semakin cepat. Di sini kita bisa lihat ada tanda bintang yang muncul, request timeout, berarti ada masalah yang terjadi pada koneksi. Selanjutnya kita akan coba perintah ping. Ping itu untuk mengukur network latency. Network latency itu waktu yang dibutuhkan data untuk menempuh perjalanan dari sumbernya ke tujuan dalam suatu jaringan. Ping ini juga dipakai untuk mengukur network loss atau gagalnya suatu jaringan dalam mengirim data. Sistem kerja ping sama seperti gabungan ping dan reset. Kita akan coba menggunakan perintah ping ke Microsoft. Nah, ini bisa kita lihat hop yang dilalui itu ada 1. Kemudian waktu yang dibutuhkan 4. Lalu presentasi paket yang hilang itu ada 0%. Berarti tidak ada paket yang hilang di dalam router hop tersebut ini. Kemudian kita akan coba nomor 17, itu perintah nslookup. nslookup itu digunakan untuk menampilkan informasi tentang domain name system dan alamat IP yang sesuai. Kita akan coba nslookup microsoft.com. Nah, di sini bisa kita lihat addressnya, IP addressnya sesuai ya. Kemudian yang ke-18 itu adalah perintah nets. Perintah nets itu untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan yang sedang berjalan. Di sini kita coba akan menampilkan WiFi yang pernah terkoneksi dengan perangkat ini. Saat kita masukkan netsa LAN show profile, di sini terlihat WiFi yang pernah terkoneksi dengan perangkat ini. Kemudian kita akan coba perintah yang ke-19, perintah root. Perintah root ini gunanya untuk menampilkan, menambah, membuang, atau menukar perintah routing table dalam sebuah host. Sini kita akan mencoba menampilkan root ring. Tampilannya seperti ini. Kemudian kita akan coba yang terakhir, perintah net. Net ini digunakan biasanya untuk mengelola akun atau pengguna, kemudian untuk mengelola folder dan layanan secara bersama-sama. Di sini kita akan coba menampilkan akun pengguna menggunakan perintah net user. Di sini terlihat administrator usernya Rosi. Demikian tugas 2 praktik jaringan komputer menggunakan perintah-perintah dasar dalam TCP/IP. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengerjaan. Terima kasih.